Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang kesehatan diri dan lingkungan, pentingnya gizi bagi perkembangan anak. Dalam mata kuliah parenting yang diampu oleh Bapak Muhtarom SPDI MPDI. Materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Kesehatan diri dan lingkungan. Menurut Notoatmojo, perilaku kesehatan diartikan sebagai respon seseorang terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sehat, aktif, penyakit, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan, seperti lingkungan, makanan, minuman, pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, perilaku kesehatan adalah semua aktivitas atau kegiatan seseorang, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati, yang berkaitan dengan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Pemeliharaan kesehatan ini mencakup mencegah atau melindungi diri dari penyakit dan masalah kesehatan lain, meningkatkan kesehatan, dan mencari penyembuhan apabila sakit atau terkena masalah kesehatan. Indikator perilaku hidup sehat. Yang pertama itu ada kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan itu menyangkut kebersihan yang ada dalam lingkungan seseorang. Misalnya membuang sampah, merapikan mainan, membantu membereskan piring setelah makan, membantu membersihkan lingkungan, meletakkan sepatu atau sendal pada tempatnya, dan membuang air kecil dan besar pada tempatnya. Yang kedua itu kesehatan diri. Kesehatan diri bisa dilakukan untuk menjaga diri agar jauh dari penyakit. Misalnya, mandi 2 kali sehari, mandi menggunakan sabun, keramas setiap 2 hari sekali, menggunakan pasta gigi untuk gosok gigi, sikat gigi 2 kali sehari, dan membersihkan telinga. Selanjutnya, perilaku makan dan minum sehat. Perilaku ini dapat mencegah penyakit dan membuat perilaku hidup sehat. Contohnya itu terbiasa sarapan pagi, minum susu setiap hari, makan 3 kali sehari, makan sayur, cuci tangan sebelum makan, dan minum air putih yang matang. Selanjutnya ada perilaku sakit penyakit. Perilaku ini bisa menimbulkan penyakit jika perilakunya tidak dilakukan. Contohnya itu memotong kuku, cuci tangan sebelum makan, cuci kaki dan cuci tangan, mau minum obat pada saat sedang sakit, minta diantar ke dokter, dan mengganti baju. Yang terakhir itu perilaku keseimbangan. Perilaku ini harus seimbang apabila mau hidup sehat. Yang pertama itu saat sekolah anak mengantuk, bangun pagi sebelum jam 5 pagi, tidur lebih dari jam 9, melakukan aktivitas tidur siang, berangkat sekolah jalan kaki, dan olahraga seminggu sekali. Baiklah, itu saja materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Rizka Indah. Kepada yang dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu B. Pentingnya gizi bagi perkembangan anak. Yang pertama yaitu pengertian kesehatan gizi pada anak usia dini. Menurut Prof. Ferawati dalam Ratna, gizi adalah suatu proses penggunaan makanan yang terkonsumsi secara normal oleh suatu organisme melalui proses digesti, observasi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi. Menurut Teresia, kesehatan dan gizi anak sangatlah penting untuk memperhatikan sejak dari dalam kandungan hingga lahir. Hal ini dikarenakan kesehatan dan gizi sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak yang mendapatkan gizi yang seimbang serta makanan yang sehat akan tumbuh menjadi manusia yang berkualitas. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua yaitu fungsi gizi pada anak usia dini. Yang itu adalah menurut Santoso dalam Putri, ada 5 fungsi zat gizi yaitu sebagai sumber energi dan tenaga. Jika fungsi ini terganggu, orang yang menjadi kurang gerak atau kurang giat dan merasa cepat lelah. Yang kedua yaitu menyokong pertumbuhan badan, yaitu penambahan sel baru pada sel yang sudah ada.
Yang ketiga yaitu memelihara jaringan tubuh, mengganti yang rusak atau sudah dipakai, yaitu mengganti sel yang nampak jelas pada luka tumbuh yang yaitu terjadinya jaringan penutup luka. Yang selanjutnya itu mengatur metabolisme dan berbagai keseimbangan dalam cairan tubuh, seperti keseimbangan air, asam basa, dan mineral. Yang terakhir yaitu berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit sebagai antioksidan dan antibodi lainnya. Yang ketiga yaitu gizi seimbang. Gizi seimbang adalah nutrisi dan zat gizi yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh, tidak berlebihan juga tidak kekurangan. Makanan gizi seimbang adalah mengkonsumsi makanan yang mengandung nutrisi dan gizi, disesuaikan dengan kebutuhan tubuh dengan tetap memperhatikan berbagai prinsip seperti keberagaman jenis makanan, aktivitas tubuh, berat badan ideal, serta faktor usia. Gizi seimbang pada makanan digambarkan pada sebuah piramida makanan, terbentuk kerucut dengan bagian utama yang disebut dengan triguna makanan, atau 3 jenis makanan dengan 3 kegunaan yang berbeda. Baiklah, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.